Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Soal Panji Mensreya apa deh? Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Yang dilaporkan karena karyanya, karena karya seni loh, dilaporin. Halo guys, kembali lagi ke channel gua Tunggal Wisesa. Nah, dan kali ini guys, ada berita viral banget guys. Mulutmu harimaumu. Pepatah ini kayaknya valid banget guys untuk Panji Pragiwaksono guys. Materi selebnya yang filosofi hukum mens rea, dia pelajaran keran agama guys. Nah, ternyata berbuntut panjang banget guys. Nggak main-main, dia langsung diseret ranah hukum sama koalisi hukum NU dan Muhammadiyah. Mereka bilang cuk ini kelewatan batas toleransi, guys. Bukan cuma nyinggung perasaan, tapi dianggap mengajak-ajak logika teologi yang sakral, guys. Apakah Panji akan dipenjarakan tahun 2026 ini, guys? Nah, apakah ini cuma salah paham? Nah, kita lihat videonya, guys. Yuk, kita tonton, guys. Kami pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah dalam rangka untuk melaporkan Terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensria, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensrianya sendiri gimana Mas? Hah? Itu dokumentasi Mensrianya sendiri. Nggak keberatan ya Mas ya? Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Tapi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditalang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. tidak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Soal Panji Mensreya apa deh? Kita harus lebih banyak belajar lah ya. Kita pada masa, kalau dulu zaman saya pada penguasa, kalau sekarang penguasa mempergunakan orang lain untuk dibenturkan kepada kita, ini kita harus hati-hati. Gini loh, logika aja lah. Kalau memang tidak terjadi, ngapain harus ada penolakan? Jadi saya ingat kita punya kemunduran cara berpikir itu aja. Panji Pragiwaksono dilaporkan oleh Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Ini yang gue tanyain, ini dari mana? Yang lapor ini siapa? Gue kader Nahdlatul Ulama. Kan gue ini kader, salah satu kader Nahdlatul Ulama. Gue nggak pernah tahu dalam Nahdlatul Ulama di situ ada Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom, ya. Nahdlatul Ulama itu ada badan otonom, ada 13 tahu saya. Dan dari 13-nya itu nggak ada namanya Angkatan Muda Nahdlatul Ulama. Nah, ini orang mana yang laporin bawa-bawa atas nama NU? Gua nggak demen nih begini. Ya, bawa-bawa nama NU, terus demo melaporkan Panji Pragiwaksono. Iya, Panji Pragiwaksono nyinggung tentang tambang. Nahdlatul Ulama. Cuman gua sebagai kader Nahdlatul Ulama, gua nggak berasa tersinggung, guys. Ya, gua nggak merasa tersinggung tentang kader Nahdlatul Ulama, tentang tambang yang dibahasain oleh Panji Pragiwaksono. Tenang aja. Cuman yang gua heran ini siapa yang demo itu siapa? Kalau ini demo rame pasti di grup di grup. Nah, apakah organisasi Nahdlatul Ulama? Pasti ya. Kayak kemarin
yang ketika di Trans 7 itu jelas ada komando dari PWNU Jakarta atau PC atau Ranting atau MC, pasti ada komando yang ngajak, ayo demo bawa bendera NU, pakai peci, pasti ada reskotnya, ada pakaiannya. Cuman ini nggak jelas guys, gue kader Nahdlatul Ulama gak tahu ini ternyata bukan dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama dan juga bukan dari kader NU. Gue yakin itu bukan, karena di sini di statement udah jelas bukan dari Nahdlatul Ulama ya. Itu gue nggak tahu ya dari siapa yang demo di situ ya. Lihat aja yang demo itu kagak jelas ya, pakaiannya pakai peci kagak, kacau ya. Terus buat komika, menurut gue tenang aja. Buat Panji Pragiwaksono, lu tenang aja. Nahdlatul Ulama tidak melaporkan Anda, tenang, secara resmi tidak melaporkan Anda. Dan demo itu tidak merepresentasikan resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama sebagaimana dikatakan oleh Kiai atau Gus Ulil Absar Abdallah ya. Seperti itu. Jadi demo itu tidak merepresentasikan resmi dari organisasi Nahdlatul Ulama. Thank you. Si Panji dilaporkan ke polisi, terus nu disalahkan pemerintah, nu dituduh pemerintah anti kritik lah, mengkriminalisasi orang yang mengkritik lah. Tekung silila ieu media ngawawancarai Gibran, nanyakeun, Mas Gibran gimana tanggapannya ya Panji dilaporkan. Ya Gibran ya ngajawab salah, henteu ngajawab oge komo. Ya Gibran mau tidak mau menjawab, ya jangan lapor-lapor, kenapa sih lapor-lapor. Terus iya nya oknum media gitu nanya deui, terus gimana ya tanggapan Mas Gibran ketika di roasting oleh Panji. Emang aing nyaho ieu teh, nyaho arahna ka mana, aduh ampun teh. Jago ngadu dombana, aduh ampun. Ya yakin ya, selain Gibran ke pejabat-pejabat lain oke diwawancara anu disenggol ku Panji. Misal yo Prabowo gitu. KDM ke diwawancara. Kumaha we carana supaya menang jawaban. Ya, supaya masyarakat teh terframing bahwa di dieu teh pemerintah anu salah, pemerintah anu anti kritik. Yang mengkritik dibungkam, dikriminalisasi, dipolisikan. Tinggal we nu geus-geusnya. Lamun misalkan teu aksi teror gitunya, aya pihak-pihak anu ngalaporkeun ka polisi. Kumaha we carana membuat masyarakat teh gaduh gitu. Kasieunan, tungtung nama saling menyalahkan satu sama lain. Terus kalau misalkan sudah terjadi kegaduhan, ya, masyarakat dengan masyarakat lainnya saling bertengkar, siapa yang paling diuntungkan? Yang paling diuntungkan adalah elit-elit politik, oknum pejabat korup, dan mafia-mafia yang memanfaatkan situasi demi kepentingan pribadi. Mahfud MD bela Panji soal show-show yang baru-baru ini, yang rame-rame ini. Katanya dilaporin dia. Ya, nggak masalah juga ya nggak? Cuma saya sebagai rakyat kecil hanya ingin mengatakan satu hal. Inilah watak-watak kita. Kalau kenyang, diam. Kalau lapar, teriak-teriak. Ya nggak? Mereka nggak suka sama Gibran jadi wakil presiden. Apa masalahnya? Hei, anak-anak Abah yang belum tercerahkan. Dengar ya. Yang meminta Gibran sebagai wakil presiden adalah Pak Prabowo sendiri. Pak Prabowo sendiri berkali-kali mengatakan itu. Ya, Gibran sebagai anak Jokowi, sebagai keluarga Pak Jokowi, memang ada. Gibran lahir, Gibran lahir, dia memilih dari keluarga siapa? Memang bisa dia, Mas Gibran itu, memilih lahir dari keluarga mana gitu. Kan nggak bisa. Itu yang maha kuasa, bos. Tolonglah.
Ini orang-orang tanda tak mampu semuanya ini, ya. Tuhan sudah menentukan kita itu ada di mana, ya. Dulu mungkin Pak Jokowi sebelum jadi presiden ya bisa jadi hidupnya dulu dia susah, berjuang sampai pencapaiannya yang sekarang ini. Lah anaknya sebagai anak presiden ya anak presiden kawan-kawan, ya. Emang kenapa masalahnya? Ada perintis, ada pewaris. Dunia ini berputar. Mungkin kau itu yang susah-susah sekarang, kau yang susah-susah sekarang, bisa jadi kau itu anak raja zaman dulu, di zaman batu, di zaman sebelum dinosaurus mungkin. Bisa jadi. Gue baru aja nonton Mens Rea dan jujur gue sakit hati banget dengan semua perkataan Pandji Pragiwaksono. Menurut gue itu bercandaannya udah masuk ke level fisik, bawa-bawa kalau misalnya Gibran ngantuk. Ngantuk itu adalah suatu perkataan yang sangat amat menghina Pandji. Gue tahu nih, Pandji bikin Mens Rea itu karena dia itu sakit hati kan. Karena dia sempat jadi sales rumah 0% ya kan. Terus abis itu ternyata tidak berhasil. Menurut keyakinan saya, Mens Rea itu tidak ada niat baik di belakangnya. Itu niatnya memecah belah masyarakat gitu ya. Terus juga bullying dan ngomongin orang. Dan itu benar-benar tidak bisa dinormalisasikan. Masa sih sekelas komika Pandji itu stand up-nya sama kayak ketikan Fufu Fafa. Kalian ingat kan Fufu Fafa? Itu orang juga belum diketahui siapa gitu ya. Dia bisa-bisanya ngatain Pak Prabowo, ngatain anaknya Pak Prabowo. Dan seakan-akan itu adalah hal yang normal gitu loh. Pandji, kamu lebih baik daripada ini seharusnya. Benar-benar gak habis pikir seorang wakil presiden Indonesia itu dikatain mengantuk. Padahal mengantuk itu masuknya ke dalam bullying loh. Bullying yang sangat amat keras. Menurut keyakinan gue, Mens Rea itu selama 2 jam yang harus difokuskan. Cuman gimana dia bullying orang lain dengan ngatain ngantuk. Terus abis itu juga gimana dia menjelekan semua orang yang dibicarakan. Tanpa kita membahas ironi di baliknya gitu ya. Karena memang ngurusin negara itu sangat amat susah dan tidak boleh dikritik. Semoga ini semua bisa menjadi pembelajaran ya. Dan juga kalimat-kalimat gue di sebelah itu adalah kurang lebihnya gimana kalau misalnya gue dibayar untuk menjadi buzzer, mencari kesalahan dari Mens Rea dan juga Pandji itu sendiri. Segitu aja dari gue, semoga paham. Peace, love, and gaul. Bye-bye. Halo cuy, Cak lihat nih. Tuh baca, poin 1 jelas tuh. Aliansi Muda Muhammadiyah bukan merupakan sikap resmi maupun mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, lalu kalian bacalah sendiri tuh semua poin-poinnya tuh. Gini ya kan. Bahkan, sejak awal, aku berkeyakinan bahwa itu bukan mewakili Muhammadiyah. Karena aku punya dasar ya kan. Aku punya banyak banget nih kenalan orang-orang Muhammadiyah yang aku tahu kayaknya mereka nggak gitu deh gitu ya. Terus, itu siapa ya? Ayo. Aku nanya aja nih, nanya. Ada yang bayar kalian apa kayak mana? Hah? Nasi bungkus? Apa kayak mana? Nanyanya ini. Kalau pertanyaan kan tinggal dijawab ya kan? Karena menurut keyakinanku ya seperti itu. Pengen ketawa, Pandji mengkritik pejabat publik di stand up komedinya. Ini kontroversi banget sih ya. Tapi lucu menurut saya. Yang Pandji kritik tuh kan pejabat yang memang menjabat. Dan dia makan uang rakyat. Dibayarin rakyat, digaji oleh rakyat. Nah Pandji ini kan sama kayak kita. Dia rakyat. Kita itu rakyat jelata. Saya rakyat jelata. Ya. Jadi aneh buat saya. Bahkan sekarang itu mana ada suaranya Pandji mengkritik pejabat yang sudah tidak lagi punya jabatan. Seperti Ahok misalkan. Seperti Anies misalkan, seperti Ganjar misalkan, seperti bahkan Pak Mahfud MD. Ya, Pak Mahfud MD tidak menjabat dan dia malah membela Pandji bahwa Pandji tidak bersalah. Ya benar dong. Ini negara demokratis katanya. Kok jadi lucu kalau ada yang dilaporkan. Yang laporin nggak diakui lagi oleh organisasinya. Ya, Muhammadiyah dan NU nggak mengakui itu laporannya. Jadi lucu nggak sih kita ini di negara ini gitu loh. Siapa aja harusnya berhak untuk mengkritik. Kalau Anda nggak mau dikritik ya jangan makan uang rakyat. Jangan makan uang rakyat ya. Apalagi di Indonesia banyak sekali pejabat itu yang korup. Udah makan uang rakyat, udahlah dia kaya, menumpuk kekayaannya demi kroni-kroninya. Itu kocak nggak sih? Sebenarnya kalau mau bicara kejujuran itu kan bukan hal lucu, memalukan. Tapi ya anggaplah itu badut-badut yang kita anggap lucu lah ya. Oke, pendapat kalian kayak gimana ya? Pendapat kalian coba komentar ya. Salam hai pengacara, pengangguran bicara.
NU dan Muhammadiyah akhirnya angkat bicara, teman-teman. Katanya nggak tahu menau itu anak-anak muda yang pada demo Panji itu siapa, dan nggak mewakili mereka sama sekali. Jadi pertanyaannya, mereka siapa? Jadi demo dan ngelaporin Panji itu karena tersinggung Muhammadiyah sama NU diomongin, apa karena perkara wapres ngantuk? Lagian kocak aja gitu Panji Pragiwaksono dilaporin karena memecah belah bangsa. Padahal Panji nggak ada ajakan buat membenci, nggak ada provokasi, pure fakta yang dibalut sama komedi. Kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit lapor, gimana demokrasi kita mau maju? Lagian dibawa santai aja kali. Justru semakin dilaporin semakin menimbulkan perpecahan. Karena gue yakin banget banyak masyarakat yang pro sama statementnya Panji. Kalau sampai Panji diproses hukum, apalagi sampai jadi terpidana, bisa jadi chaos lagi. Fun fact nih guys, Panji adalah salah satu komika atau seniman pertama di tahun 2026 yang dilaporkan karena karyanya, karena karya seni loh, dilaporin. Bang Panji baru aja dilaporin sama Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU. Sebelumnya mereka tuh ada demo juga gitu, gokil. Yang gua heran tuh gini, akhir-akhir ini di Indonesia ada tesonilo dan hutan kita yang terancam. Ada nenek-nenek yang dianiaya karena nolak tambang. Ada aktivis lingkungan di Morowali yang ditangkap. Sumatera belum pulih dari banjir. Tapi energi dan effort mereka tuh nggak ada ke sana. Lebih milih ngurusin seorang pelawak. Katanya alasan dilaporinya tuh karena bikin gaduh dan memecah belah bangsa. Template masih terlalu luas dan rancu. Ada kritik nih atas ketidakadilan yang terjadi. Dikit-dikit langsung bikin gaduh, memecah belah bangsa. Buset. Beat favorit gua di Mensrea itu tentang polisi salah tangkep yang by data masih sering kejadian dan almarhum Gama. Percaya sama gua, mereka-mereka yang panas sama Mensrea itu tuh nggak khawatir soal ini, nggak peduli. Lebih khawatir sama Gibran, lebih peduli bahas Gibran ngantuk. Lagi rame banget nih ya terkait dengan Mensrea Panji Pragiwaksono ya. Dan di situ ada kata-kata asik ya. Menurut keyakinan saya, kok ya kepikiran ya ada kata-kata seperti itu gitu. Nah, kemudian saya adalah seorang penikmat komedi ya, stand up komedi terutama ya, dan saya menikmati setiap apa yang disuguhkan sebagai hiburan di situ. Nah, cuman mungkin materinya terlalu sensitif, makanya ada yang tersinggung dan sampai Panjinya itu dilaporkan ke pihak polisi. Tapi ya sudahlah ya, monggo itu urusannya dengan yang bersangkutan. Negara Indonesia ini negara yang demokratisnya kuat kok ya. Kita tidak lemah demokrasi di sini. Nah, tapi kalau ada yang mengalami lemah syahwat ataupun juga ejakulasi dini, mungkin saya bisa bantu karena saya sebelumnya pernah nih terkena lemah syahwat dan juga ejakulasi dini yang disebabkan karena kolesterol saya itu tinggi. Memang banyak penyebab yang menyebabkan lemah syahwat dan juga ejakulasi dini seperti permasalahan kesehatan, gula darah tinggi, kolesterol yang tinggi seperti saya, hipertensi, permasalahan jantung, permasalahan kardiovaskular. Bisa juga karena ini ya, faktor psikologi, stres itu juga bisa berpengaruh. Dan alhamdulillah kalau saya sudah pulih ya dengan ikhtiar herbal khusus dari Tiongkok. Dan bukan hanya saya saja, tapi banyak ya teman-teman saya dan juga follower saya bisa terbantu dengan ikhtiar herbal tersebut. Oh iya, mungkin dari bapak-bapak ataupun teman-teman semua ada nih ya temennya yang mengalami lemah syahwat dan juga ejakulasi ini, mungkin bisa di tag di kolom komentar. Jangan lupa untuk follow akun saya dan share video ini. Terima kasih. Kenapa hari ini masih banyak orang yang tidak bisa membedakan mana kritik dan mana penghinaan? Bukan karena mereka bodoh teman-teman, tapi karena kita udah lama sekali mewarisi pola pikir feodal di mana pemimpin itu bukan sekedar pejabat, tapi juga simbol moral dan identitas kelompok. Akibatnya mengkritik pejabat hari ini rasanya udah kayak menyerang martabat. Bicara fakta dianggap merendahkan dan mempertanyakan kebijakan pemimpin rasanya kayak pemberontakan. Padahal harusnya di negara yang demokrasinya sehat, kritik itu harusnya jadi mekanisme koreksi, bukan penghinaan, bukan pemberontakan. Cuma sayangnya teman-teman, di tahun yang serba canggih ini, di mana informasi itu bisa dengan mudahnya kita dapatkan dari berbagai sumber, ternyata masih banyak sekali masyarakat kita yang belum punya kematangan berpikir untuk menerima keterbukaan itu. Kalau kalian perhatiin teman-teman, perilaku masyarakat kita di sosial media tuh aneh. Woi, lu yang gak suka Gibran, lihat ini ya, lihat. Mas, terkait dengan ada laporan soal Panji yang kemarin di Mensrea, tanggapannya apa Mas? Gak usah lapor-lapor lah. Ya. Kritik evaluasi itu biasa. Ya. Kalau lihat film Mensreanya sendiri gimana Mas? Itu dokumentasi Mensreanya sendiri. Oke, jelas ya. Kalau saya mau interpretasikan apa yang dikatakan oleh Mas Gibran,
Ya jelas gini loh, yang pertama kata Mas Gibran nih, ya Panji bukan level dia lah. Siapa dia? Faktanya gua ini wapres, lu cuma komika yang nyari panggung dengan menghujat orang, nggak level. Terus yang kedua, menurut Mas Gibran ya ngapain lapor-lapor? Ya kritik itu membangun kok, nggak ada masalah, buang-buang energi, ya kan? Nah yang ketiga, Gibran cuma mau ngomong apa pas ditanya sama wartawan. Terus gimana dengan mensrea? Gibran nggak peduli tuh sama mensrea, ya kan? Mending dia fokus. Faktanya dia sekarang jadi wapres, ya kan? Ngapain nonton-nonton yang kayak gituan? Yang film itu buat inilah hiburan buat kubu-kubu yang sakit hati, bener nggak? Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi gara-gara stand up komedinya yang menyinggung. Seperti yang kita tahu, baru-baru ini viral pertunjukan stand up komedi Panji Pragiwaksono yang berjudul Mensrea yang trending nomor 1 di Netflix kategori TV show. Nah, isi dari stand up komedi Panji Pragiwaksono inilah yang membuat heboh di mana-mana karena materinya tepi jurang. Dia satir lalu juga mengkritik fenomena politik dan isu sosial di Indonesia. Mulai dari ormas, sosok artis yang jadi DPR, oknum polisi dan tentara, pejabat negara, bahkan wakil presiden juga kena. Bahkan kabarnya pemuda NU dan Muhammadiyah bersatu melakukan demo dan melaporkan Panji Pragiwaksono ke polisi terkait materi stand up komedinya tersebut. Nah yang uniknya di tayangan show Panji Pragiwaksono ini dia selalu mengucapkan kata-kata menurut keyakinan saya yang mengindikasikan materi stand up komedinya itu berdasarkan dari pendapat yang diyakini oleh Panji Pragiwaksono seorang. Lalu akhirnya saat ini netizen Indonesia terbelah menjadi dua kubu. Ada kubu yang berpendapat kalau stand up komedi Mensrea Panji Pragiwaksono adalah bentuk kebebasan berpendapat dan kritik sosial yang cerdas dan berani tentang fakta di lapangan. Lalu di sisi lain ada juga kubu yang berpendapat kalau Panji tidak beretika, keluar batas, merendahkan, bahkan berpotensi memecah belah bangsa. Nah kalau kalian kubu yang mana? Coba tulis di komen. Gue nggak ngetawain aksinya ya. Gue ngetawain bagaimana cara berpikir mereka. Kenapa mereka menuntut atau kalau dari berita ini, gue nggak tahu nih berita ini benar apa enggak. Soalnya gue cek di portal-portal berita yang mainstream kayak Detikcom, Kompas.com, atau Liputan 6, ini belum ada. Cuman sekali lagi ya, kalian dari tim yang mana nih? Timnya Bang Panji atau tim ini nih? Tim demo yang nuntut Panji, ya di demo lah, dia di KPI sama di Komdigi kalau dari si berita ini atau konten ini bilangnya begitu. Tapi gue nggak tahu ya, sekali lagi ini adalah beneran beritanya beneran atau enggak. Gue kurang ya namanya ya akun-akun beginilah, gue juga kurang ngerti. Tapi dari yang terjadi, gimana kalian, tim pendemo atau tim Panji? Gimana menurut kalian guys? Apakah langkah NU dan Muhammadiyah ini udah tepat buat ngasih efek jerah? Atau menurut kalian komedinya harus tetap bebas dan tanpa rasa takut di penjara guys? Tulis pendapat kalian di bawah guys. Gue pengen tahu sudut pandang kalian soal batas ketersinggungan ini guys. Kasus ini bakal jadi presiden penting buat dunia stand up komedi Indonesia ke depannya guys. Gue bakal update terus kalau ada pemeriksaan buat Panji guys. Stay tune, stay critical. Ya, makasih.